Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita agungkan Tuhan, kita muliakan Dia, kita sembah Dia. Dia layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepada Engkau. Kami sembah Engkau karena Engkau layak terima pujian. Amin. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Engkau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Mari agungkan Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau Allah yang suci adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Amin. aku datang dan bersujud dalam Mari umat Tuhan kita sembah Dia. memuja Sambil kita berdiri bersama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, Engkau Allah yang besar. Oh, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap kebesaran Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan-Mu, dan kami mau bersyukur dan kami mau memuji Tuhan dengan sepenuh kekuatan kami, dengan sepenuh hati kami.
kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami pada hari ini. Setiap yang terlibat melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Ke setiap umat jemaat Tuhan boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Kami semua diberkati melalui ibadah pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita besarkan nama Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita muliakan Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan Yesus. Engkau perkasa, Engkau ajaib. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupmu. Amin. Tuhan yang Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Tuhan yang Agungkan Tuhan. Dia ajaib. Dia berkuasa. Dia ada penolong hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Katakan Yesuslah namanya. Yesus Nama yang kekal, nama yang mulia. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yang percaya katakan Yesuslah namanya. Nama yang kekal, nama yang mulia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Berglori karena nama Yesus, nama yang mulia. Dia layak dipuji, Dia layak disembah di bumi dan di sorga. Amin. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Ku
melayanimu. Amin. Walau banyak rintangan, kami tetap mau melayani Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Haleluya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Amin. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Yesus adalah sahabat kita. Amin. Yesus Kristus adalah penolong satu-satunya dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tetap percaya, tetap bersandar kepada Dia. Haleluya. Berbanggalah punya Yesus. Yesus adalah Allah kita yang akan terus menyertai perjalanan hidupmu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, terpujilah Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan.
Terpujilah nama Tuhan. Mari siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah sukacita kita semua. Haleluya. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah firman Tuhan terbatas kuasa-Mu, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Benar Tuhan, kuasa-Mu ketika sempurna ku dalam hidup kami. percaya, mujizat kami itu percaya, kami berdoa nyata, kepada Engkau. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Kami buka hati Tuhan. untuk Engkau Yesus. Ketika ku Kami buka hati berdoa, untuk firman mujizat itu nyata. Haleluya, kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, kami percaya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Mujizat itu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan senantiasa memiliki kehidupan yang bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini biarlah terus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu kembali ditaburi oleh kebenaran dari firman-Mu. Bekerjalah lewat firman Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu firman itu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati ini. Kami siap menerima kebenaran dari firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlama-lama saja. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari Injil Lukas 18. Injil Lukas 18 ayat yang pertama, dengan tema yang diberikan kepada saya saat ini, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat pokok dalam renungan firman Tuhan saat ini. Sekali lagi terambil dari Injil Lukas 18 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap orang Kristen pasti tahu apa arti dari berdoa. Nah, berdoa itu adalah merupakan nafas kehidupan orang-orang percaya. Artinya bahwa kalau kita mau hidup ya tetap berdoa. Atau orang yang suka berdoa berarti dia masih punya keinginan untuk hidup. Nah, bagi saya berdoa itu seperti orang membangun jalur atau membuat jalan. Sebagaimana ketika kita mau pergi ke sebuah tempat gitu, tempat yang kita tuju itu tidak ada jalan sama sekali. Nah, oleh karena itu, agar kita sampai ke tempat tujuan itu, kita harus membuat jalan, membuat jalur agar kita sampai ke tempat yang kita tuju. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saya gambarkan berdoa itu seperti orang membangun jalur, membuat jalan, agar supaya membawa iman kita ini sampai kepada Bapa di sorga. Bapak Gembala selalu katakan kita mau berdoa kepada Tuhan sampai melunakkan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan, sebagai orang tua terhadap anak-anak, kalau anak-anak ini dengar-dengaran terhadap orang tua, dia mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh orang tua, itu yang membuat orang tua hatinya lunak, saudara. Dan kalau hati orang tua lunak, maka saya percaya apa saja yang menjadi keinginan anak-anak itu akan dipenuhi oleh orang tua. Kenapa? Karena anak-anak membuat hati orang tua lunak. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita suka berdoa, kita membuat jalur, membangun jalan untuk membawa iman kita sampai kepada Bapa di sorga. Sehingga iman ini akan menarik kuasa Allah untuk menjawab setiap pergumulan, setiap permohonan, setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus katakan di jemaat Tesalonika, mari kita lihat secara cepat saja. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, saudara. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Artinya bahwa Paulus mau menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita jangan berhenti dalam hal berdoa. Seringkali kita bangun pada pagi hari, yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa buka mata, kita bisa masih memperoleh nafas hidup yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Lalu kita sampaikan setiap pergumulan, masalah, rencana, dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ketika kita mau beristirahat, kita mau tidur kembali, ya kita kembalikan segala puji hormat syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena sepanjang hari ini kita ada dalam kontrol dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu di sini dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Bukan sekedar berdoa, saudara. Berdoa ini bukan pada waktu makan pagi, makan siang, makan malam, saudara. Tapi pada waktu kita membuka mata pertama, kita berterima kasih sama Tuhan bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Karena itu di sini dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Sebagaimana tadi saya katakan, berdoa itu seperti orang membuat jalur, membangun jalan, agar supaya menghantarkan iman kita kepada Bapa di sorga dan menarik kuasa Allah untuk menjawab setiap masalah, setiap pergumulan kita.
Dan kita berdoa itu mempertebal iman kita. Agar iman kita ini akan sampai kepada apa yang kita butuhkan, kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya Tuhan mengingatkan kita mau berdoa kepada Tuhan sampai ada jawaban yang pasti dari Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Amin. Sekali lagi bahwa Tuhan mau mengingatkan kita agar kita berdoa sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Di dalam terjemahan Inggris ada berbeda sedikit, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tapi inti sarinya sama Saudara. Di dalam King James Version 18 ayat pertama, di sini dikatakan, and he spake a parable unto them to this end. Artinya bahwa ia menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka, that men ought always to pray. Bahwa kita ini jangan berhenti berdoa. Kita selalu berdoa. Kita tetap berdoa. And not to faint, not to lose heart. Ini ada berbeda sedikit. Kalau dalam terjemahan Indonesia, dikatakan bahwa tidak jemu-jemu. Tapi di dalam King James Version ini mengingatkan kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lemah, saudara. Not to lose heart. Jangan sampai kita kehilangan hati kita dengan Tuhan. Jadi doa itu menurut terjemahan King James Version ini adalah bagaimana kita harus menjaga hati kita agar kita tidak kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ketika kita kehilangan hati dengan Tuhan, maka kecenderungan kita menjadi emosional. Bahasa sederhana begini saudara, kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan, di mana saja, kita akan kehilangan hati saudara. Dan kalau kita kehilangan hati, saudara, kecenderungan kita emosional. Contohnya dalam keluarga, ketika di dalam keluarga ada masalah sedikit, ketika istri bicara salah atau suami bicara salah, kalau kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan hati dengan Tuhan, kita bisa emosi, saudara. Kita bisa marah, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Satu ketika baru 2 minggu lalu, saya selalu mau naik motor, mau bawa mobil, apapun dimanapun, saya selalu membangun relasi dengan Tuhan. Saya selalu berdoa dengan Tuhan. Saya selalu katakan begini, berdoa itu bukan sekedar tutup mata lipat tangan, saudara. Tapi berdoa itu bagaimana kita menjaga hati kita dengan Tuhan. Nah, pada waktu saya naik motor, lampu merah, kaki saya taruh, berhenti, saya turun, tiba-tiba bajai datang, langsung gilas kaki saya. Biasanya saya di motor selalu berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, Tuhan Engkau baik, sungguh baik, luar biasa. Lalu setiap firman yang saya baca, saya renungkan, firman itu datang selalu, artinya two-way communication gitu, ada 2 arah. Kalau kita berdoa, satu arah saja, kita naikkan pergumulan kita, masalah kita. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan, itu sama dengan kita berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan juga berbicara dalam kehidupan kita lewat firman-Nya. Itu saya lakukan setiap apapun, dimanapun saya naik motor. Nah pada waktu itu, saya kehilangan hati dengan Tuhan. Saya mulai berpikir tentang rencana, pekerjaan dan segala macam. Tiba-tiba datang bajai, dia langsung gilas kaki saya. Langsung refleks, saya tepok bajai. Agak sedikit emosional. Di situ saya disadarkan, wah saya salah. Lalu saya minta maaf sama supir bajai. Pak, minta maaf, sorry. Saya sempat tepok bajai. Dia bilang, enggak Pak, saya minta maaf, saya enggak sengaja. Nah ini saudara, kalau kita kehilangan hati, kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, kecenderungan kita emosional. Atau saudara bawa mobil aja, tiba-tiba ada orang klakson, dia ngelambung saudara. Kadang-kadang jengkel juga, kadang-kadang marah. Kenapa? Karena kita kehilangan hati. Tapi kalau saudara memelihara hati, begitu dia lewat, saudara bisa pikir, oh dia mungkin diburu-buru karena mau maaf bicara, mau ke belakang, atau mungkin dia punya masalah, atau mungkin istrinya melahirkan, dan hal-hal yang positif muncul kalau kita menjaga hati kita. Karena itu betapa pentingnya di dalam King James Version katakan, jangan sampai kita kehilangan hati kita dengan Tuhan. Di dalam keluarga juga kalau kita kehilangan hati, itu sering kali terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tanpa kita duga. Karena kita kehilangan hati. Saudara perhatikan kalau orang berantem. Ketika orang berantem, orang dekat saja kita teriak-teriak seperti orang jauh. Karena kita kehilangan hati, saudara.
Haleluya. Tidak ada orang berantem yang diam-diam. Kenapa kamu begini? Enggak ada. Pasti teriak-teriak. Kenapa? Karena dia teriak, dia kehilangan hati, saudara. Karena itu betapa pentingnya kita harus menjaga hati. Dalam Mazmur 119, ayat 9, firman Tuhan bilang begini, saudara. Mazmur 119, ayat yang ke-9. Ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saudara perhatikan. Orang muda sering temperamental, saudara. Gampang emosional. Tapi kalau dia menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga hati dengan Tuhan, sekalipun dalam usia muda, dia dapat menjaganya. Karena itu bagaimana dia bisa menjaga? Alkitab menjelaskan. Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan lewat firman-Nya. Firman itu yang akan mengingatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi situasi kondisi apapun dalam setiap hidup kita. Karena itu pemazmur mengingatkan kita, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Jangankan anak muda, orang tua pun. Kalau dia kehilangan hati dengan Tuhan, sekali lagi sebagaimana tadi saya ulang-ulang, dia akan kecenderungan emosional, cepat temperamen. Tapi kalau dia menjaga hati dia dengan Tuhan, apapun masalah yang akan dihadapi, ada ketenangan di dalam jiwanya. Karena firman ini yang akan memberikan kekuatan kepadanya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa doa itu bukan sekedar ritual seremonial. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tapi bagaimana kita menjaga sikap hati kita yang terus-menerus sadar akan kehadiran Tuhan. Dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi berdoa itu bukan sekedar ritual seremonial. Yang cuma sekedar menyampaikan sesuatu, masalah, pergumulan, sakit penyakit, rencana, program, kesuksesan, keberhasilan. Tetapi bagaimana kita mau menyadari bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih penting dari sekedar seluruh pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan. Doa itu seperti nafas fisik. Doa adalah kebutuhan paling utama, paling vital agar kita tetap hidup dan terhubung dengan sumber kekuatan, sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena ini di sini dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa bukan sekedar kepala tertunduk, sekali lagi sebagaimana tadi saya katakan, bukan sekedar kepala tertunduk dan mata tertutup sepanjang hari. Karena itu Paulus juga merujuk pada sikap tidak berhenti berbicara. Artinya sekali lagi, Paulus bukan merujuk pada sikap tidak berhenti berbicara. Artinya bukan sekedar memohon terus kepada Tuhan, tetapi pada sikap kesadaran akan Allah dan penyerahan total kepada Allah setiap saat. Setiap waktu kita dihidupi dalam kesadaran bahwa Allah beserta dengan kita. Itu yang disebut Immanuel. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini disertai oleh Allah. Karena itu bagaimana kita mengerti, kita menyadari penuh bahwa Allah menyertai kita, harus ada relasi, harus ada hubungan dengan Tuhan. Yaitu yang saya katakan tadi, doa-doa ini harus tetap terjaga. Pelihara hati kita, hubungan hati kita dengan Tuhan. Amin. Dan bahwa dia terlibat secara aktif dalam pikiran dan perbuatan kita. Kita berdoa, kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia terlibat aktif dalam setiap pikiran kita, perbuatan kita. Kalau kita berdoa, maka dia terlibat penuh dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada orang-orang Filipi, Paulus memerintahkan kita untuk jangan khawatir tentang apapun juga. Dalam Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6 katakan begini saudara, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan katakan,
Kita untuk jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi Paulus mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Bahkan Paulus mengingatkan kita untuk kita dapat sampaikan tentang apapun juga. Dalam segala keinginan, di dalam permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan Paulus juga katakan kepada jemaat Kolose untuk bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Baik di Filipi maupun di Kolose, semua doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Ucapan syukur adalah bagian rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ucapan syukur bahwa ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Karena itu sering kali saya katakan kalau saya sukses bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kalau saya berhasil bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Jadi segala aspek kehidupan kita yang notabene dalam setiap keberhasilan, kesuksesan kita tidak lepas daripada campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya, mengapa kita harus berdoa dan tidak jemu-jemu? Secara cepat saja saya katakan kepada saudara, yang pertama, berdoa itu adalah merupakan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi berdoa bukan sekadar kita berdoa, tapi berdoa merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ini bukan sekadar kita untuk memilih mau berdoa atau tidak berdoa. Melainkan ini adalah suatu perintah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan begini saudara. Dimulai dengan tetaplah berdoa. Lalu ayat 18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah, oh haleluya, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini bukan pilihan, tapi ini adalah merupakan kehendak Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena itu menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berdoa dan tidak jemu-jemu? Saya catat yang pertama, karena berdoa merupakan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 tadi katakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dalam bahasa asli, dia katakan adialeptos presekomai, artinya berdoa tanpa istirahat, saudara. Oh, luar biasa. Without, saya catat sini, without remission. Remission itu yang kemudian dikenal dengan kata reses, yang biasa kalau kita lihat sidang-sidang DPR itu kan ada reses, ada istirahat. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah berdoa, kalau dalam bahasa asli adialeptos presekomai itu artinya berdoa without remission, berdoa tanpa istirahat. Nah berdoa tanpa istirahat ini sebagaimana tadi saya katakan di atas, bukan sekedar tutup mata, lipat tangan, tutup jendela, tutup pintu dan seharian penuh. Bukan itu saudara. Tapi bagaimana kita menjaga hati kita dengan Tuhan. Di mana kemana saja kita berada. Mau berjalan kaki, mau naik motor, mau naik transportasi umum, mau kendaraan pribadi. Hati ini harus terhubung dengan Tuhan. Dari tadi saya ingatkan, kalau hati kita terjaga, kecenderungan kita bisa sabar, saudara. Tapi kalau hati kita tidak terjaga dengan baik, justru sebaliknya kecenderungan kita temperamental, emosional, gampang tersulut. Amin. Doa itu merupakan, sekali lagi, doa itu merupakan nafas hidup kita. Saya dari tadi ulang-ulang, doa itu adalah merupakan nafas rohani kita, nafas kehidupan kita. Jadi bukan hanya pada saat susah baru kita mau berdoa kepada Tuhan, melainkan harus menjadi gaya hidup kita. Amin.
untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Agar kita memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh hikmat dari Tuhan, memperoleh perlindungan dari Tuhan, serta mengikuti teladan. Kita tahu bahwa Yesus meninggalkan satu teladan yang baik dalam setiap kehidupan orang percaya adalah suka berdoa. Amin. Doa menjadikan suatu kebutuhan vital agar kita tidak bergantung pada diri kita sendiri, saudara. Melainkan pada kasih karunia Tuhan, saya catat di sini, yang senantiasa baru setiap pagi. Artinya berdoa, kita ini bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung kepada kasih karunia Tuhan, yang firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan senantiasa baru setiap pagi. Sebaliknya, saudara, kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita menganggap kita mampu tanpa Tuhan. Berarti kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita tahu konsekuensi setiap orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang lain dalam kehidupannya, tidak mengandalkan Tuhan, maka dia akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Yeremia, coba kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dan 6. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan saudara perhatikan, dan hatinya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan dirinya, dia membuat hatinya itu jauh dari Tuhan. Sebagaimana tadi di atas saya katakan bahwa ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam terjemahan Inggris dikatakan, kita berdoa jangan sampai kita kehilangan hati dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa berarti dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan dirinya. Sementara kita tahu, firman Tuhan mengingatkan kita, orang-orang yang mengandalkan dirinya adalah orang-orang yang terkutuk. Karena dia menjauhkan hatinya dari Tuhan. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Jadi orang-orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, Alkitab menggambarkan dia seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu belukar yang kering, saudara. Tanpa daun. Atau dia ada daun tapi daunnya tidak hijau lagi. Semua udah coklat. Saudara perhatikan, saya minta maaf. Ketika ada orang lewat, buang puntung rokok saja. Orang yang perokok biasanya suka buang sembarangan puntung rokok. Ketika dia buang puntung rokok di belukar yang semak belukar yang kering ini, itu gampang saja terbakar. Itu menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mengandalkan diri kita yang hatinya jauh daripada Tuhan, gampang sekali emosional. Gampang sekali tersulut, saudara. Ketika ada orang cerita tentang kita, masalah kita digosipkan, langsung kita cari orang itu dan segala macam kita buat. Karena kita seperti semak bulus, saudara. Belukar yang kering, yang gampang saja terbakar. Lalu di sini kemudian dikatakan apa? Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya, bahwa orang-orang yang mengandalkan dirinya tanpa Tuhan, karena merasa diri mampu tanpa Tuhan, firman Tuhan dia menjadi orang terkutuk. Karena hatinya menjauh. Dia seperti semak bulus, belukar yang kering, gampang saja emosional. Tapi yang luar biasa di sini yang saya baca, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya dia akan gagal setiap waktu. Dia buat ini gagal, dia buat itu gagal, dan dia tiap hari dengan keluhan-keluhan. Tanpa dia sadari bahwa sebenarnya dia sendiri sudah menjauhkan hati dari Tuhan. Yang membuat dia gagal, yang membuat dia tidak sukses. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena dia tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Saya selalu katakan kontribusi terbesar keberhasilan saudara dan saya. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena saya pintar. Bukan karena saya punya modal banyak. Tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dia percayakan berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Dia mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi kita juga harus ingat. Setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Alkitab menjelaskan dalam kitab Amsal.
adalah bagian orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pakai untuk diri sendiri, saudara. Kalau saya merasa hari ini saya diberkati oleh Tuhan, saudara harus ingat bahwa di dalam berkat yang saya miliki ini adalah bagian orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Karena itu jangan pakai untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena itu Rasul Paulus katakan di jemaat Filipi, kita tidak hidup untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Bahkan orang lain lebih utama dari hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam tema besar gereja kita tahun ini adalah tetaplah berdoa. Dan bahkan saya catat di sini 2 tokoh penginjil besar dunia Amerika Serikat, yaitu evangelis, satu Franklin, kita tahu ya, anaknya Billy Graham, yaitu Franklin Graham, dan yang kedua Pastor Greg Laurie. Kedua tokoh Kristen yang besar di Amerika ini juga menyerukan doa nasional untuk tahun ini. Mau menunjukkan bahwa betapa pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Amin. Dan yang kedua, mengapa kita berdoa dan tidak jemu-jemu? Yang pertama, karena itu merupakan perintah Tuhan. Yang kedua, yang terakhir ini untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi yang membangun keintiman dan persekutuan dengan Allah yang mengasihi kita. Karena itu dikatakan dalam Efesus secara cepat sebagai ayat terakhir, Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 firman Tuhan katakan begini, saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan apa? Permohonan yang tidak putus-putusnya atau tidak jemu-jemu. Jangan sampai bosan. Berdoa sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya doa bagi setiap kehidupan orang percaya. Sekali lagi, doa adalah nafas hidup kita. Karena itu Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya, jagalah hati selalu dengan Tuhan, supaya hati kita tidak terputus dengan Tuhan. Daud sangat menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia memohon agar Tuhan dapat menunjukkan jalannya, agar dia dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun 2026. Saya selalu katakan, tahun ini adalah merupakan tahun misteri dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu, karena tidak ada satu manusia di dalam dunia ini yang punya pengalaman dengan tahun 2026. Kalau kita bicara tahun 2025, semua kita sudah melewati. Masing-masing kita punya pengalaman tersendiri di tahun 2025. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menceritakan pengalaman di tahun 2026. Karena semua kita di garis start yang sama. Tetapi Daud punya pengalaman dalam hal ini. Sehingga Daud katakan begini sebagai ayat terakhir dalam Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Sebagai ayat terakhir, firman Tuhan katakan ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan Tuhan. Artinya, Daud menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi, dia tidak tahu apa yang dia akan alami dalam setiap kehidupan dia. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan dalam setiap hidupnya. Karena itu dia katakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut firman-Mu, menurut kebenaran-Mu, agar dia tidak disesatkan. Karena dia tidak pernah tahu apa yang dia akan hadapi, dia tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia selalu datang kepada Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sangat percaya bahwa Tuhan tahu persis dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ayub, firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang maha besar. Allah yang sudah melewati tahun-tahun kehidupan kita. Ya luar biasa. Kalau Allah yang sudah melewati tahun-tahun kehidupan kita, berarti hanya satu yang punya pengalaman
di dalam tahun-tahun yang akan kita lewat, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Sekali lagi, tidak ada orang yang pernah melewati tahun 2026. Tapi kitab Ayub menjelaskan Allah yang maha besar, yang sudah melewati tahun-tahun kehidupan kita. Berarti hanya Dia yang tahu, baik tahun 2026, 2027, sampai akhir hidup saudara. Dia tahu persis sampai batas waktu yang Dia tentukan dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Tapi Daud selalu memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu, ya Tuhan, agar supaya aku hidup menurut kebenaran, menurut firman-Mu. Karena itu dari tadi saya katakan, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, yaitu menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi berdoa itu dengan tidak jemu-jemu adalah merupakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, agar tidak terputus. Pelihara hati saudara, jaga hati saudara, agar hubungan ini tetap terpelihara. Supaya kehidupan kita, yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang kita percaya, bersama Yesus, kita akan cakap menanggung segala perkara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Oh haleluya, glory, 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 glory. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku
kepada siapa lagi kami bisa taruh pengharapan kami selain daripada Engkau saja. Engkau lah yang menjadi pusat penyembahan kami saat ini, Tuhan. Karena dari sanalah kami mendapat kekuatan penghiburan yang sejati. Hanya kepadamu satu-satunya jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau masih Engkau izinkan kami ada sampai saat ini, Tuhan. Kami diizinkan untuk menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup ini. Ajar kami untuk setia, membangun hubungan kami dengan Engkau, menjaga hati kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik atas kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya dalam hidup kami. Karena Engkau sudah menjamin keselamatan hidup kekal ketika kami setia dan memelihara iman kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terlalu banyak dan sangat banyak yang sudah Engkau lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Hanya Yesus, hanya Yesus saja. Haleluya, cukup bagi kami. hanya Dia beri damai sejahtera. Tiap pikulan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Amin. Hanya Yesus, Hanya Yesus. hanya Dia menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Hanya Yesus cukup bagi kami. Haleluya. Haleluya. damai sejahtera. Tiap pikulan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Oh, Hanya Yesus,
Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam setiap kehidupan kami. Jaminannya ketika kami datang kepadamu dengan begitu banyak masalah, pergumulan, beban hidup yang kami pikul. Tapi di dalam Engkau kami memperoleh keringanan, memperoleh kemenangan. Di dalam Engkau memperoleh jaminan di dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan yang Engkau sudah ingatkan kami pada saat ini untuk kami senantiasa berdoa dan tidak jemu-jemu. Artinya kami mau berdoa sampai ada jawaban yang pasti dalam setiap doa kami. Dan kami mau berdoa dan menjaga hati kami agar tidak terputus hubungan kami dengan Engkau. Engkau ingatkan kami selalu bahwa ketika hati kami terputus daripadamu, maka seringkali daging kami akan bertindak, daging kami akan berkuasa atas kehidupan kami, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran emosional, temperamen, dan lain sebagainya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kami harus mengandalkan Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Sebab ketika kami tidak lagi mengandalkan Tuhan, sebaliknya kami mengandalkan diri kami, firman Tuhan mengingatkan kami menjadi orang yang terkutuk. Kami seperti padang gurun yang hangus, tanah yang asin yang tidak dapat bertumbuh apapun tumbuhan yang ada di sana. Bahkan kita seperti lalang yang kering yang gampang sekali tersulut karena hati kita jauh daripada Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang bagi kami semua. Sementara hamba penuh dengan kekurangan, keterbatasan untuk menjelaskan itu semua. Tapi kami percaya Roh Kudus ada senantiasa mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk bukan saja kami mengerti, tapi kami mau hidupi firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan tamatkan ibadah kami Tuhan, hamba lepaskan berkat atas kehidupan anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengikuti ibadah lewat online ini. Tuhan, berkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah anak cucu mereka. Hikmat, marifat, kepintaran tambah-tambahkan bagi setiap anak-anak yang sedang mengikuti proses belajar mengajar, baik di tingkat pendidikan SD, SMA, bahkan perkuliahan. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil dan takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati negeri dan bangsa kami ini, mulai dari tingkat presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet, aparatur negara, aparat keamanan, agar ada keamanan di negara kami tetap dalam keadaan kondusif. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat mengangkat pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Kekeraso ini, agar kami dapat bekerja sama dengan baik, memelihara hati kami masing-masing, agar semua tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, cinta, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat sama-sama pada siang hari ini, dan sama-sama kita katakan Amin.